Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi Jumat ya, kita sambung semula siri bersama zikir Ya Hayyu Qayyum, siri yang kelima ini, siri yang kelima. Siri pertama, kedua, dan ketiga kita sudah mengetengahkan, menghidangkan beberapa kisah orang saleh yang dengan tekun berzikir Ya Hayyu Qayyum, hajat mereka semua ditunaikan Allah dengan baik. Selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Allah di sana berfirman mengingatkan kita dalam ungkapan yang pendek saja ya. Ungkapannya pendek saja, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kamu, kata Allah. Fazkuruni azkurkum. Mungkin rata-rata jemaah sudah lama melekat ayat kalamullah ini di hatinya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, pujilah aku. Azkurkum. Aku akan mengingat kamu, kata Allah. Jadi di hari-hari yang semua umat manusia cemas sekarang dengan bencana dengan wabak COVID-19 ini, patut kita banyak kembali kepada Allah, mengingati Allah, supaya Allah mengingati kita ini. Jadi pagi ini kita akan coba singkap sedikit maksud ataupun fadilat ataupun hikmah Ya Hayyu Qayyum ini. Katanya di sini seorang penulis mengatakan, mengikut amalan dan pengalaman saya sendiri yang sering mengamalkan zikir Ya Hayyu Qayyum, mungkin dikemukakan rumusan berikut. Ini rumusannya ini, supaya kita jadi bertambah tertarik. Kita tertarik dengan mendengar kisah-kisah salihin yang mengamalkan Ya Hayyu Qayyum. Ini pula ulasannya apa? Bahwa doa Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis, doa yang pendek ini adalah suatu pengakuan bahwa Allah Al-Maula Subhanahu wa taala hanyalah zat yang benar, yang layak diibadahi. Dalam doa ini juga tersirat pengakuan bahwa hanyalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Birahmatika itu. Ya Hayyu Qayyum birahmatika. Rahman Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Jadi ada di sana sifat yang tersirat di dalam perkataan birahmatika, ada di sana bahwa Allah Tur Rahman, Allah Tur Rahim. Itu maksudnya, kata penulis di sini. Bahwa si hamba menerima potensi dan sumber kekuatan hanya dari Allah. Kita ini sumber potensi kita dari Allah. Sumber kesehatan kita dari Allah. Penjagaan, keselamatan, terhindar dari bahaya, terhindar daripada COVID, Allah yang melindunginya. Jangan lupa yang lain. Jangan bergantung kepada selain Allah. Jangan ingat yang lain, ingatlah Allah. Si hamba juga menagih pertolongan Allah dan mengharapkan limpah rahmat Allah. Alhamdulillah ya. Si hamba meminta pertolongan Allah dari sebarang bahaya mengenai urusan dunia dan agama. Justru si hamba sentiasa berhadapan dengan berbagai kesukaran dan cabaran yang dirinya tidak mampu menghadapinya tanpa huluran bantuan belayan kasih sayang Allah Al-Maula Subhanahu wa taala, terutama sekali bahaya COVID-19 ini ya. Kita akan kaitkan pembahasan tentang COVID-19 ini dengan hadis Rasulullah SAW yang diceramahkan oleh seorang kekasih Allah, ulama kenamaan, Asy-Syaikh Al-Murabbi Makhlaf Al-Ali Al-Qadiri Al-Hasani hafizahullah. Dia berceramah mengemukakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah tentang keutamaan Al-Hayyul Qayyum. Katanya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala
Ismullahil azam fi suwarin minal Qur'ani thalath. Ismullahil azam terdapat dalam 3 ayat dalam surah Al-Quran, dalam Al-Baqarah, fil Baqarah, wa Ali Imran, wa Taha katanya. Jadi Syekh ini mengatakan bahwa Al-Hayyul Qayyum itu termasuk Al-Ismul A'zam. Termasuk Al-Ismul A'zam. Dia termasuk juga dalam Al-Asma'ul Husna ya. Ismul A'zam yang bila kita baca dalam doa, doa kita akan didengar Allah. Jadi katanya Ismul A'zam terdapat dalam 3 ayat Al-Quran. Pertama dalam suratul Baqarah yaitu ayat 155 ayat kursi halaman 43. Yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 2 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum halaman 50. Yang ketiga surah Taha ayat 111 halaman 319. Itulah dalam hadis Nabi tadi ya. Dibacakan lagi sekali lagi hadis itu. Ismullahil azam fi suwarin minal Qur'ani salas. Fil Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Rawahu Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini kata ulama hadis hasan. Ismullahil azam terdapat dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Dah disebut tadi ayat 255 suratul Baqarah yaitu ayat kursi. Ayat nomor 2 Ali Imran. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan ayat 11 surah Taha. Kata yang mulia Tuan Syekh Al-Murabbi Makhlaf Al-Ali Al-Qadri Al-Hasan ini katanya kalau kita ingat cerita Nabi Sulaiman di zaman kerajaan Nabi Sulaiman ada peristiwa memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina yang tertera dalam ayat 40. Ada hamba pilihan Allah, waliullah yang boleh memindahkan istana dari ribuan kilometer sekejap mata saja. Sebelum Nabi Sulaiman membukakan matanya, setelah menutup matanya. Katanya, qabla irtadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip. Diangkatlah istana Ratu Balqis dari Yaman ke Syam, ke Palestina. Kata Syekh itu, inilah yang dibacanya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kisah ini terdapat dalam surah An-Naml ayat 40 ya. Halaman 380. Demikian juga kita selalu terdengar kisah Nabi Musa. Dari kecil terdengar kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan Firaun dan tukang sihirnya. Yang Nabi Musa menggunakan tongkat untuk mengalahkan perbuatan sihir tukang sihir Firaun tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 107 halaman 164 dan dalam surah lain banyak juga ceritanya ini. Begitu juga kata Syekh Makhlaf Al-Ali hafizahullah, katanya sama juga ceritanya. Nabi Musa juga membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Qayyum. Demikian juga kisah ketiga yang diutarakan, yang disarahkan oleh Syekh Makhlaf Ali rahimahullah, hafizahullah wa ayyadah. Katanya apa? Kisah Nabi Isa yang boleh menghidupkan orang yang mati. Banyak juga disebut dalam Quran, termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 110, halaman 126. Al-Maidah ya. Al-Maidah di penghujung surah ini. Ayat 110 halaman 126. Jadi kata Syekh tu doa yang dibaca Nabi Isa, maka boleh Nabi Isa menghidupkan yang mati. Boleh kita lihat ayat ini sekejap. Ayat 110 halaman 126. Katanya di sini ayat ini agak panjang, kita ambil yang di highlight saja. Katanya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Katanya wa iz tukhrijul mauta bi izni. Nabi Musa bila berdoa di kubur, orang dalam kubur itu keluar, hidup semula. Apa yang dibacanya? Kata Syekh Makhlaf Al-Ali, katanya yang bacanya Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Inilah kehebatan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, bahwa ini yang dibaca oleh Nabi Isa. Nabi Isa boleh menghidupkan yang mati.
Ini yang dibaca oleh Nabi Musa, tongkatnya boleh menjadi ular. Ini yang dibaca oleh orang saleh di zaman kerajaan Nabi Sulaiman yang boleh memindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman beribu kilometer ke Palestina. Jadi mudah-mudahan dengan kisah yang tiga ini, keimanan kita, keyakinan kita kepada zikir Ya Hayyu Qayyum bertambah ya. Maka kita banyaklah baca Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum dalam menghadapi berbagai masalah, terutama sekali masalah COVID-19 ini dan masalah-masalah lain juga. Mudah-mudahan dengan semaraknya zikir di negara zikir ni, negara kita negara zikir ya, dengan semaraknya zikir, mudah-mudahan Allah melindungi penduduk negara zikir, melindungi penduduk negara-negara lain juga, negara jiran, negara-negara umat Islam dan umat manusia semuanya ya. Kita doakan kepada Allah supaya Allah mengangkatkan dengan segera wabak COVID-19 ini. Sama-sama kita baca Ya Hayyu Qayyum 3 kali ya. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah.